Oke, Pak Universal. Ke servisan hari ini ya, teman-teman. Masih banyak ini yang belum dikerjain ya. Itu juga. Ini juga katanya bergunting ya. Nah, kita bahas ini teman-teman. Ada Redmi 9 ya. Kemarin itu kan ada Redmi Note 9. Redmi 9 beberapa waktu lalu juga gue udah bikinin videonya ya. Jadi kalau misalnya kita hidupin, nah dia keluar Xiaomi-nya gitu. Terus langsung mati lagi. Lalu kita cas nih. Biasanya ya kita nandain masalah HP itu ketika dicas, misal kita cas gini. Oke. Nah, kalau dia bergetar Xiaomi langsung ngecas ada gambar baterai gitu, itu kemungkinan rusaknya ada di baterai. Nah, tapi karena ini masih kedip-kedip, sama persis kalau kita nggak cas ya, dihidupinnya. Nah, ini kemungkinan besar kerusakan di bagian IC teman-teman, seperti Redmi Note 9 yang kemarin ya. Jadi kalau diganti baterai biasanya percuma. Nah, keadaan dicas begini ya. Nah, kita akan coba dulu bongkar ya, apakah benar sebuah IC rusak di sana. Kita sesuaikan dulu tripodnya sebentar. Oke, gue rasa cukup ya. Jadi kalau kita cas, nah dia mati hidup kayak gini. Langsung aja kita bongkar. Ini Redmi 9 ya. Langsung kita bongkar apa namanya, awal mulanya kenapa ini rusak. Bilang yang punya mah katanya lagi dicas, tadinya habis bang baterainya. Nggak habis banget sih, kisaran 10%. Terus kita cas, ditinggal, begitu kita cek lagi ternyata langsung mati hidup ya. Asumsinya kan kemungkinan besar tuh di baterai ya, baterai drop atau rusak di bagian fuse gitu ya. Itu kok gua sampai habis nih. Tapi karena kita cek dari beberapa pengalaman yang kita cek kayak tadi tuh di cas dia tetap nggak keluar gambar baterai, tapi dia kedip-kedip, biasanya itu kerusakan di bagian IC teman-teman. Jadi nggak ada salahnya juga teman-teman ganti aja di bagian baterai dulu, tes kalau misalnya punya baterai ya, atau di jumper lah. Di beberapa video gue udah pernah gue jelasin. Nah, ini masih disegel ya. Jadi kita akan, ini karena pengalaman aja ya, jadi gue akan langsung vonis di bagian IC ya, karena HP ini Redmi Note 9 tuh sering banget masuk penyakitnya kayak gini itu di bagian IC teman-teman. Jadi gue karena buru-buru ya, ini langsung aja gue akan coba cabut. Kita akan cabut di sana sebuah IC nanti. IC-nya yang mana ya yang akan dicabut? Jadi sebuah IC RF ya di sana. Kita akan cabut di sana, nanti kita langsung tes kayak biasa ya, kayak Redmi 9 kemarin, Redmi Note 9. Kita akan coba cabut dulu dan kita akan tes. Kalau misalnya dia masih restart, kita akan lakukan pengukuran ulang. Tapi bagusnya ya, saran aja sih, bagusnya dites pakai baterai dulu ya. Beberapa Redmi 9 tuh kasusnya baterai. Jadi nggak usah jauh-jauh ke IC dulu teman-teman. Ini gue eksekusi IC karena dari analisa kemungkinan besarnya itu merujuk ke IC. Jadi gue nggak usah ganti baterai dulu karena baterai juga nggak ada ya buat ngetes tuh. Jadi kita langsung aja. Kalau misalnya masih kayak gini, hal yang gue lakukan nanti akan gue jumper baterainya kalau memang masih ya. Atau kita akan misalnya masih juga, kita akan melakukan pengukuran di bagian sinyal ya, atau di bagian RF. Ini congkel aja gini. Nah, ini masih disegel semua teman-teman. Nah, letak IC-nya itu adanya di sini ya, di sini teman-teman. Jadi kita buka dulu kalengnya, langsung kita cabut. Ada beberapa kasus ini tuh dicabut terus kita pakai flok dipanasin doang sembuh. Tapi gue nggak akan melakukan hal itu ya, karena biasanya kalau cuma dipanasin ya umurnya itu nggak lama teman-teman. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, kasihan kan. Mendingan ganti baru aja. Nah, ini
kamera kita wajib cabut ya, karena nanti kepanasan bisa jadi buram. Saran sih ya teman-teman, kalau memang ada kerusakan sama, mending diganti deh. Memang customer kan nggak tahu, nggak lihat pula kan, cuma buat menjaga kualitas kita ya, lebih baik diganti. Ini bisa dipakai blower ngangkatnya, bisa juga pakai tang ya, tang kayak gini. Gua akan contohin deh, kemarin kan pakai blower, ke tang tinggal di ya sekuat tenaga aja, dikira-kira lah. Hati-hati ya, IC kutu-kutu ini kena teman-teman. Kita cubit ya, cubit pakai tang. Kita cabut dulu deh dari ragum. Kalau ini sedikit agak barbar ya, agak keras gitu. hidup keras hidup. Kalau pakai blower, hal yang dia harus lihat tuh ya, di sini lihat ada CPU nggak. Kalau ada CPU, saran gue jangan di blower, mending digunting. Ini kan CPU ada di sini. Saran gue jangan di blower ya, karena nanti yang nggak terlalu paham ukuran panas, nanti bisa jadi mati HP-nya karena ikut kepanasan CPU-nya. Timah-timah yang ada di CPU meleleh. Ini butuh kekuatan ekstra ya, kalau buat nyongkel pakai apa nih, ketang. Ada yang nggak punya blower kan, pakai korek api bro. Gue pernah deh bikin, kalau nggak salah tuh dulu iseng-iseng, nggak perbaikin apa ya, HP jadul kok nggak salah deh, pakai korek api. Panasin IC-nya pakai korek api buat yang urgent doang. Emang nggak disaranin ya, itu mah iseng aja. Saran lo pakai blower aja udah. Belilah, kalau beli blower jangan yang murah-murah amat, nanti panasnya nggak rata. Takutnya nanti malah lo jadi beli 2 kali. Mendingan udah beli sekali yang mahal, yang harganya sejutaan, sejuta lebih. Kalau yang masih 300 400 gopek ya lumayan sih, cuma panasnya stabil amat ya, nggak bisa panas banget itu. Buat IC sih bisa, cuma kalau buat yang besar gitu nggak terlalu stabil. Kadang dia kadang-kadang tinggi sendiri gitu ya, nggak stabil deh pokoknya. Mendingan yang stabil aja teman-teman. Sebenarnya keadaan begini udah bisa ya, cuma gue gergetan aja, gue pengen cabut aja langsung sarang-sarangnya nih, nah gitu ya. Jadi nanti kalau nggak dicabut begini, dia kita pasang malahan ini teman-teman, malahan apa, nggak bisa rapat ya, karena keganjel sama seng ini nih. Nah kan copot tuh. Nah barbar dikit lah. Jalur ini ada yang putus bang, enggak, itu mah ground aja, ngepek. Seperti biasa teman-teman, perhatikan di sini ya. Ini perhatikan titiknya ada di mana. Kalau buat ganti IC ya, jangan sampai salah. Kalau salah HP-nya bisa metong. Ntar mana sih ini? Nah, gue akan kasih tahu seri IC-nya. Gue akan bersihkan dulu sebentar ya, karena nggak terlalu terlihat di sana. Nah titiknya itu ada di bagian sini ya, sebelah kiri ya, kiri bawah ini ya. Nah IC-nya ini serinya berapa ya? VC7643 ya, min 67 nih. Waduh, ada nggak ya? Oh 62, min 62,
VC 7643-62 ya. Kita lihat di sini teman-teman. Terlihat nggak ya? Nggak tahu nih, kebaca nggak nih? Ya gua harap terlihat lah ya. Nah gitulah. VC 7643 ya. Oh ini ada nih satu. Ini ada satu teman-teman. Ini IC apa nih ya? 76443-26 kalau ini terbaliknya. Ini 62 ya, tadi 62 ya. Oke, tadi 62 dan kita akan cabut dulu teman-teman buat memastikan dia rusak di sana ya. Apa memang rusak? Akan mendekat sedikit. Nah, gitu ya. Kita akan cabut. Nah, di beberapa ya. Madep bawah ya, madep sini berarti. Di beberapa kalau misalnya dicabut doang, dia hidup teman-teman memang. Tapi nanti sinyal nggak akan ada ya. Karena ini berkaitan sama sinyal. IC ini ya. Nah, di beberapa dipanasin kayak gini gitu ya. Itu ada yang hidup normal. Tapi biasanya umurnya nggak lama ya. Umurnya nggak lama teman-teman. Kasihan, customer udah bayar mahal nggak diganti ya, kan gitu. Kita aja kalau digituin gimana kan rasanya, kan nggak enak kan. Jadi kita mah udahlah ganti aja. Ini gua akan panasin dulu nih, blowernya belum panasnya, belum rata ya. Nggak ada yang digoyang-goyang gini gitu ya, terus dipasang lagi deh normal bayaran, nggak awet, kasihan. Nah, copot ya, copot. Nah, kita taruh sini. Terus kita akan coba tes teman-teman tanpa IC itu ya, tanpa IC itu untuk memastikan dulu ini bener IC-nya apa enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti kita sudah mau ganti, udah dicabut masih restart, coba larilah ke bagian baterai, atau misalnya masih ganti baterai pun tetap kayak gitu panas. Tetap kayak gitu, ukur di bagian sini ya, di bagian RF nih ya, di sini diukur ada yang koslet enggak. Biasanya di situ ada yang koslet biasanya. Nah, kita akan coba dulu ya kawan-kawan semua, teman-teman. Kita akan cas ini tanpa IC-nya nih, IC-nya di sini ya. Apakah dia hidup? Wah, dia bergetar sudah ginjal-ginjalnya. Oke, dia bertahan di sana dan mengisi teman-teman. Berarti kerusakannya memang di bagian ini ya. Kita akan coba hidupkan dulu kawan-kawan. Nah, kita coba hidupkan ya. Ini gue stok IC ini cuma ada satu ya teman-teman. Gue akan coba ganti nanti. Penggantian IC ini, kalau misalnya IC-nya kurang bagus, bisa jadi HP-nya nanti restart juga sama kayak tadi. Bisa juga HP-nya itu jadi sinyalnya nggak ada. Ada juga yang sinyalnya ada buat nelfon segala macam, tapi sinyalnya doang, 4G-nya nggak keluar. Nah, itu bermasalah tetap di bagian IC ini. Penanganannya gimana? Minimal kalau udah dipasang masih nggak keluar nih, sumpama 4G-nya, itu paling enggak dipanasin dulu teman-teman, digoyang dulu ya. Nah, ini ya udah oke ya, udah nimbul. Dipanasin dulu. Nah, ini dikunci bro, dipanasin dulu, udah tuh baru dites lagi ya. Kalau misalnya masih masih nggak ada sinyal, ganti lagi IC-nya. Nah, ini berarti udah oke ya teman-teman. Kita akan coba ganti dulu sama yang baru ya. Ini yang bekasnya, kita akan ganti yang baru dan kita akan lihat apakah IC yang kita beli ini itu bagus ya. Kalau banyak yang nanya ya bang, itu counternya di mana? Mohon maaf teman-teman, kita nggak bisa ngasih tahu ya. Untuk sampai saat ini kita keterbatasan tenaga teknisi teman-teman, jadi mohon maaf banget deh. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lah is okay. Seperti di vlog gue sebelumnya tuh, kadang gue suka ke Depok ya, ke Depok tuh. Kalau mau ngobrol-ngobrol, ngobrolin HP, bukan servis ya.
karena di sana nggak ada alatnya, di sana cuma main doang, ngobrol-ngobrol masalah handphone kah, masalah YouTube kah, boleh lah ngobrol-ngobrol iseng-iseng berhadiah, atau ngobrolin masalah bisnis servis HP ya, awal buka kayak gimana gitu, ngobrol-ngobrol boleh lah iseng. Kalau ini nanti komen aja hari apa mau ke sana, nanti pas-pasan gue ke sana nanti gue akan umumin di komen juga gitu kan. Nah, di beberapa ya nih kayak ini nih, ini kan baru ya. Kita akan coba lihat baliknya. Kalau baliknya ini ada timahnya, berarti ini barang copotan ya. Nah, kan ada timahnya. Ini copotan teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah, kayak biasa ini kita pakai ini dulu ya. Bukan pendekat dulu deh. Ini kita harus kasih fluk dulu sama timah ya. Samping-samping nih. Ya, belum dipanasin lagi nih solder. Kita panasin solder dulu. Nah, ini timahnya kita ini pakai fluk dulu ya teman-teman. Antar ada yang nanya, bang fluk tuh kayak mana ya? Nih Amantek ya, Amtek mau murah lah ini, cuma berapa ya, goceng kali, kayaknya nggak nyampe goceng. Goceng berapa bang? Gocapan gepeng. Goceng 5.000 ya teman-teman. Sambil nunggu ya, gue lagi panasin dulu soldernya sebentar. Oke. Nah, panas soldernya nih. Ada yang nanya, bang pakai solder apa bang? Ini soldernya ini ya, solder apa inilah, murah ini, tapi panasnya mantap ya teman-teman. Jadi dia ada apa namanya, bisa diukur, bisa diturunin panas. Tapi gue selalu full ya, 450. Harganya nggak nyampe 100.000 teman-teman. Ini kan ada tuh ya yang C31, bukan station, ini kan stationnya, matanya mata station. Ada yang CS31 tuh yang originalnya 200 lebih. Pernah dulu pakai, memang panas sih, dia lebih tipis pula kan ininya. Cuma dulu udah rusak lama. Mau beli lagi sayang, nemu yang ini bagus nih. Udah sampai sekarang pakai ini terus saja. Udah murah ya kan. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ini tukang teknisi biasanya bermasalah nih, ininya jadi hitam gitu. Ini pakai load pad ya teman-teman, pakai load pad. Jangan pernah sekali-kali pakai sikat itu tuh buat apa? Ikat apa sih, piring ya, apa sih? Sabut itu tuh. Sabuk bukan piring. Jangan teman-teman, gampang rusak mata ini nih, mata solder. Ya terserah sih kalau mau pakai mah. Ada beberapa teknisi gue lihat masih pakai sih. Ya nggak apa-apa juga, maksudnya ini mah saran aja. Kalau gue mah jangan deh, mending pakai load pad aja udah, load pad tok. Ntar dia copot sendiri, dicelup-celup juga dicopot sendiri. Kalau buat tengah mah nggak usah ya, tengah nggak usah dikasih lah, bisa dikasihin. Pokoknya kalau ngerjain apa-apa nggak usah buru-buru teman-teman. Makanya kalau buka servis ya, kalau kita nggak nyaman buat ditungguin, jangan sekali-kali kita terima ya buat ditungguin, daripada ntar barang orang jadi berantakan. Sesuaiin aja sama nyamannya kita kalau servis gitu, jangan nyamannya customer, karena yang ngerjain kan kita. Kalau ada apa-apa kan customer terkomplain ke kita kan. Gua akan coba sedikit jauhin nih, dikit karena di beberapa kasus ya, kalau yang baru-baru tuh takut banget kehilangan customer ya teman-teman. Saran gue jangan ya, kita ada keahlian biasa aja gitu, gak usah takut banget lah kehilangan customer. Kalau kita kerjanya bagus, jujur ya, customer mah datang sendiri teman-teman, gitu ya. Jangan suka nyembah orang lah, yang penting sholatnya nggak putus. Aduh, kepikiran sendiri sholat masih putus. Sama gue masih bolong sih, cuma ya jujur aja lah, jujur juga ibadah lah.
Sholat juga jangan sampai ditinggal ya teman-teman. Gue ngomong gini juga sama ya, masih bolong-bolong juga, aduh malu juga jadinya. Tapi bener loh, kalau apa-apa ya kita ke ibadah tuh kayak lagi susah aja deh ke ibadah gitu, sholat beneran loh jadi gampang, lancar ya. Ini kita pasin dulu teman-teman. Kalau udah pas fix baru kita langsung jos pakai blower. Nanti sih dia sebenarnya biasanya ini mah ntar ngepas sendiri ya kalau udah dipanasin, tapi jangan terlalu minggir banget juga. Udah agak di tengah nih gitu kan, langsung aja ditembak ke blower. Ntar meleleh otomatis pas sendiri. Kalau misalnya kita nggak pakein tadi tuh ya, nggak pakein timah lagi, ini full juga jangan banyak-banyak ya, nanti lari-lari. Kalau nggak pakein timah lagi nanti melelehnya susah ya teman-teman, harus temperaturnya tinggi banget. Nanti nyebabin papan board di mesin dia bisa gelembung atau IC-nya bisa rusak. Nah kalau papan boardnya udah gelembung, kemungkinan sinyalnya buat bener lagi tuh kecil banget, kayaknya mah nggak bisa gitu. Kayaknya nggak usah buru-buru, kerjaan beres aja. Kira-kira panasnya jangan gede-gede banget. Nah itulah, panasnya nggak usah kencang-kencang banget, anginnya jangan kencang-kencang banget ya. Settingan blower itu biasanya setiap blower itu beda-beda teman-teman. Jadi buat ngetesnya gimana dengan blower yang kita punya ya. Bukan blower juga ada berapa ya, ada 3 ya, itu setiap blower beda-beda teman-teman, nggak bisa sama. 380 nya dia itu di yang digital sama analog beda panasnya, di digital ke digital aja beda, jadi nggak bisa dipukul rata ya. Makanya kita harus ngetes sendiri aja. Kalau beli blower nih baru, biasanya gue tes tuh pakai mesin yang udah mati, gue coba angkat IC, oh nih panasnya dia pas nih segini nih, terus kita pasang IC, oh begini nih panasnya pas segini, udah lama-lama terbiasa lagi. Nanti kalau lo ganti blower atau lo pakai blower teman lo pasti beda lagi, feelingnya beda teman-teman. Makanya kayak orang ngasih tahu ukuran blower segini itu kadang ya mungkin bisa juga sih, bagus juga buat patokan ya, buat ancang-ancang doang, tapi nggak bisa dijadiin acuan utama ya, karena setiap blower panasnya beda-beda. Ini gua akan jauhkan dulu teman-teman, karena setiap blower panasnya beda-beda. Ini gua akan coba langsung gini, terus antenanya jangan lupa teman-teman dipasang nih ya, pasang gini, kita masukin dulu ke sini. Nah gitu. Oke, gua akan coba pakai kartu ya di sini buat langsung ngetes aja teman-teman, barangkali langsung jos ya, jos gandos. Nah ini kartu kita siapkan. Gue pakai tri teman-teman nih, karena tri kan masa waktunya itu panjang ya, jangka waktunya, jadi kayak buat ngetes doang, isi kuota aja lah yang always on. Kita tes di sini, kita hidupkan. Biasanya kan kalau always on tuh tergantung masa aktif kartu ya, jadi kita tinggal buat ngetes aja. Nah ini udah nggak mati ya teman-teman, ya IC nanti kita pulangin. Kita akan tes dulu pakai sinyalnya keluar gitu. Nah buat mastiin posisi sinyal ini kan nanti gini ya, nanti posisi sinyal tuh berarti antena ada di sini ya, di sini nih. Nanti kita akan tes di sini ya, tempel. Kalau misalnya nggak keluar kita tempel kabel di sini. Kalau misalnya mau ribet ya tempel aja ininya, tutup belakangnya, karena antenanya ada di sini. Kalau ini antena ini nggak nempel, dia sinyalnya susah keluar ya. Oke, nah ini gue nggak tahu passwordnya apa, dan di sini bisa kita lihat teman-teman, sinyalnya langsung keluar ya, 3 di sini. Gue nggak bisa ngetes buat yang lain. Nah ini coba selulernya gue akan hidupkan dulu. Nah 4G nya langsung nongol teman-teman. Oh, udah langsung mantap ya, alhamdulillahirobbilalamin, langsung jos ya. Nah, ini nggak pakai antena malah tuh langsung kencang 4G. Nah, ini nggak bisa gue tes karena HP-nya dikunci teman-teman.
Jadi intinya ini udah selesai ya untuk kasus yang rusak tadi. Nah tuh udah mantap kan. Dicas bisa nggak bang? Bisa lah. Makanya teman-teman hindarin ya pemakaian HP itu sambil dicas sambil dimainin ya. IC-nya ntar gampang rusak. Terus kalau dicas ditinggal tidur sampai pagi ya. Nah, ada orang yang berasumsi itu kan kalau ditinggal tidur bang, kan ada proteknya tuh ya kan, ada proteknya, dia nanti kan otomatis mati. Ini gue sambil pasang ya, jadi otomatis mati. Yang rusak HP dan baterai itu justru otomatis matinya. Jadi kan kalau misalnya kita isi nih baterainya 100% gitu ya. Nah udah 100% kan ya, kamera jangan lupa dipasang. Udah 100% nih, dia kan otomatis ngisi kan, di 99% dia otomatis ngisi kan, walaupun cuma kurang 0,1% tuh dia langsung isi otomatis, ngasih isi otomatis gitu. Kayak ibarat relaynya kerja terus, lama-lama rusak ya, begitulah teorinya. Emang prakteknya juga begitu, tapi terserah lah, yang percaya, ada yang enggak ya udah buktiin aja sendiri deh. Biasanya kalau misalnya sering ngecas tinggal tidur ya, baterainya tuh rata-rata gampang rusak, kembung lah. Faktor baterai gampang rusak tuh yang bikin kembung atau misalnya jadi restart ya, itu biasanya dicas sambil dimainin tuh. Terus dicas ditinggal tidur sampai pagi, terus dicas dia itu nggak nunggu 10% atau 15%. Kadang-kadang kita mau mandi mau makan, baterai masih ada 60%, tambahin ya, jadi ntar main enak lagi. Nah ditambahin terus, itu yang bikin rusak. Bagusnya ngecas baterai itu di 10% atau 15% teman-teman. Karena apa? Kan indikator di baterai itu setiap 10 atau 15% otomatis merah kan. Itu settingan pabriknya kayak gitu, itu udah nandain harus diisi, amannya kayak begitu ya. Tapi ya terserah deh, kalau ada yang masih pakai mah, ada yang punya teori lain ya terserah. Ini makan berdasarkan pengalaman pribadi aja, pengalaman pribadinya kayak gitu. Kalau ngecas nggak boleh tinggal tidur, nggak boleh sambil dimainin ya. Apalagi sambil dimainin tuh nyebabin IC nya gampang panas. Udah kelar ya teman-teman, jadi ntar kita tinggal nerima cuan di sana. IC nya murah kok teman-teman, IC nya murah, lihatlah di online, ngetik aja Redmi berapa tadi, IC RF Redmi 9. Redmi 9, Redmi 9 Note 9 sama kok dia. Redmi 9 Redmi Note 9 sama. Gua akan segel dulu ya. Udah deng, selesai. Nah kita pasang. Nah isinya kita kasih ini ya, reruntuhannya kita pulangin teman-teman, biar puas teman-teman semuanya. Oke. Nah kelar kan, alhamdulillah. Nih udahlah, nggak usah dipasang ya kartunya, kartu kita ini. Nah gitu ya, maknyus. Langsung kita bungkus. Kalau biaya tergantung tempat ya, jadi nggak bisa dipatokin berapa. Kalau perkiraan mah ya ada yang 200, ada yang 300, ada yang 2,5, ada yang 3,5, semacam ya. Bahkan gue pernah lihat ada orang yang ngenain 400.000 ya. Karena kalau udah menyangkut IC memang agak rumit ya. Pemasangan itu kan nggak bisa semua orang masang IC. LCD mah semua orang bisa, IC itu nggak gampang ya, nggak untuk orang-orang yang baru belajar gitu, susah kayak gitu mah. Nah gitu aja ya teman-teman. Jadi mungkin segini aja video gue kali ini untuk Redmi 9. Semoga manfaat ya teman-teman, mantap. Nah ini dia IC nya. Oke.